Oke, halo Brado Temporaris, kembali bersama gua Sky. Hari ini gua akan ngajak kalian ke bengkel di Bintaro. Gua akan mau ganti oli shock depan, karena shock depan Yamaha All New NMAX ini kan sering ada kendala tuh, bunyi jedak-jeduk gitu. Kemarin gua juga sempet sih hajar lubang kecil, bunyinya astagfirullah, udah kayak apa ya, udah kayak ada yang patah gitu. Cuma pas dicek ternyata enggak. Dan gua konsul di Facebook, teman-teman yang pakai semua juga mengatakan memang All New NMAX itu ya jeleknya di situ, shock depannya itu keras. Nah, jadi solusinya salah satu yang gue dapat dari salah satu kawan itu ya ganti olinya yang mana nanti akan gue kasih tahu. Kemudian nanti pernya itu akan dibalik, yang bawah jadi di atas. Nah, seperti apa? Marilah kita ikutin terus, kita ke bengkelnya dulu. Gue udah nyampe di bengkel Yamaha Mekar Bintaro. Sekarang kita udah ambil nomor antrian. Nah, gue dapat antriannya itu yang F002, jadi kita tunggu aja. Nah, ini untuk olinya yang nanti akan diganti. Ini gue beli online, dapat informasi dari kawan juga. Jadi nanti kalau dari yang gue baca, disarankan selama ini yang sudah pada pakai itu cukup pakai oli ini, dikuras saja oli yang lama, ganti dengan oli ini totalnya 200 mili. Tapi kalau untuk Yamaha NMAX cukup pakai 90 mili per shocknya, kiri kanan jadi 180, jadi beli satu botol udah cukup. Nah, setelah itu untuk shock breakernya, shock breakernya itu diubah posisinya, jadi yang ulirnya rapat itu jadi di atas, karena kalau yang normal standarnya itu ulir yang rapat itu di bawah. Nah, nanti kita lihat aja pas lagi pembongkaran ya. Oke, kalau gitu stay tune terus sambil nunggu giliran gua dipanggil. Oke, tonton dulu. Oke, berat, sekarang motor gua lagi dikerjain. Ini dibongkar dulu untuk shocknya. Mudah-mudahan nanti setelah ganti oli jadi lebih manusiawi ya. Oke, kita ikutin aja untuk proses pengisiannya seperti apa. Sebenarnya ini proses untuk menguras oli yang lama. Jadi sebelum diisi yang baru itu harus dikuras dulu sampai habis, lalu kita ganti dengan oli yang aftermarket.
dia buat untuk ngukurnya mungkin ya, karena kan gue mintanya 90 ml per shock breaker. Jadi dia mekaniknya akan ngukur pakai botol oli bekas, gue rasa oli garden ya kayak gitu, atau mungkin juga untuk oli shock tuh ya. Ulir rapatnya di bagian atas enggak, jadi diubah standarnya itu dia udah rapat di bawah. Jadi menurut keterangan yang gue dapat dari kawan-kawan yang udah pakai, ulirnya dibalik aja, yang bagian atas ke bawah, yang bagian bawah ke atas. Oke berat, jadi untuk oli shocknya udah selesai diisi, dikuras. Sekarang tinggal pemasangan. Nanti setelah ini baru kita akan coba langsung bawa ke jalan, apakah ada perubahan atau enggak, apakah lebih empuk atau enggak. Nanti akan gue review, semoga hasilnya sesuai dengan ekspektasi. Oke, kalau gitu stay tune terus di channel gue, tonton terus. Oke berat, sekarang gue mau review hasil penggantian oli shock dan penukaran per shock breaker depan oli NMAX setelah dari bengkel kemarin. Apakah bisa menghilangkan jedak-jeduknya, kemudian bisa lebih manusiawi untuk suspensi depannya? Kita review dulu. Nah jadi kemarin setelah gue pulang dari bengkel Yamaha Mekar Bintaro, sebenarnya sih yang gue rasakan memang lumayan berasa nih ya, lebih empuk. Yang pertama tuh lebih empuk ya, jelas dibandingkan dengan sebelum gue kuras oli shocknya dan mengganti posisi remnya ya, jadi masih posisi standar lah, itu jauh lebih empuk, lebih enak lah. Jadi kalau kayak ada geradakan kecil, ada lubang kecil, itu masih ya lebih enak lah. Kalau yang sebelumnya kan parah tuh ya. Nah jadi sekarang gue mau coba lebih dikencangkan lagi nih ya, dicoba lagi, khususnya sih untuk posisi tidur. Nah yang seperti ini nih kita coba. Aduh, kita coba. Nah sebenarnya jadi kalau untuk di posisi tidur, khususnya posisi tidur yang lebih apa ya, yang nggak landai, jadi yang agak kaku ya, kayak tadi kan agak kaku tuh. Nah kalau kayak gini kan landai nih. Jadi kalau untuk di posisi tidur yang gue berasa sih sebenarnya dia bunyi jeduknya itu masih ada ya, tapi memang lebih soft dibandingkan lu masih sebelum gue kuras oli dan ubah posisi pernya. Nah jadi
Untuk hasil perubahannya itu cukup berasa, walaupun masih belum maksimal. Nih gue masih penasaran nih, karena teman-teman gue di grup itu juga yang udah pada lakukan hal yang sama nih, itu review semua tuh pada hilang katanya jedak jeduknya. Ini gue masih penasaran nih, kenapa gue punya nggak hilang. Entah emang ini bunyi jeduk dari shocknya, atau bisa juga bunyi jeduknya itu dari komponen di dalam motor gua nih. Karena kan gua udah pasang klakson keong ya, gua pasang di sebelah kanan dan itu didempetin dua. Jadi gua nggak tahu nih apakah bunyinya emang itu bunyi kena klakson yang berbenturan atau bukan gitu. Tapi seharusnya kalau emang bunyi klakson yang berbenturan ya lo ada goncangan dikit pun pasti bunyi seharusnya kan. Nah, dia ada bunyi tuh kalau misalnya kita agak kenceng ya, itu dia ada bunyi entek. Jadi nanti ini akan gua coba cari tahu lagi penyebab bunyi ini apa nih, karena gua juga masih penasaran. Nah, bunyinya sih kalau yang gua dengar tuh seperti bunyi benturan sih, emang bunyi benturan antara plastik dengan plastik gitu loh. Jadi nanti kalau gue ada waktu atau gue ke bengkel, nanti gue coba deh gue bongkar lagi deh workshop gue. Mungkin nanti akan gue lapisin dengan busa kali ya, biar nggak bunyi kayak gitu. Tuh, jadi kalau gitu untuk reviewnya ya seperti ini ya. Jadi kesimpulan yang gue dapat setelah gua mengganti oli shock dan juga ubah posisi per shock depan ya Yamaha All New NMAX, kesimpulan yang gua dapat itu bunyi jedak jeduknya lebih berkurang banyak. Kemudian untuk tingkat pegasnya juga lebih empuk. Nanti gua coba untuk penggunaan jangka panjangnya gimana nih, apakah akan tetap nyaman atau nanti ada minusnya. One eternity later. Oke, brats, kali ini gue mau tes lagi nih hasil bunyi jedak jeduknya nih ya, karena gue udah ubah posisi klakson gue nih di dalam cover. Jadi udah gua agak sedikit pisahin antara klakson 1 dan klakson 2. Kemudian gua juga udah kasih peredam sedikit lah, ada kasih karet gitu deh, gua lapisin. Jadi seharusnya sih udah nggak bunyi ya. Nah, ini kita akan coba langsung. Nanti kita akan coba di basement. Oke. Jadi kemarin setelah gua teliti lagi nih, gua dengerin bener-bener bunyinya dari mana. Memang sepertinya sih emang bunyinya tuh bunyi plastik ya, plastik dengan plastik ketemu. Jadi suspek gue ya memang ini sih klakson gue. Karena klakson gue pasang itu agak sedikit berdempetan. Sekarang pun juga sebenarnya masih berdempetan. Tapi posisinya tuh agak sedikit sedikit gue belokin lah, jadi dia nggak terlalu mepet ke ini sih, mepet ke mana namanya, aksi udah kayak raja orang, nggak gue mepetin ke body. Jadi sekarang kita akan coba nanti nih di basement ada satu polisi tidurnya itu bener-bener polisi tidur kejem kalau gue bilang. Nah, dia ada di bawah nih. Oke, ini kita tes. Nah, yang ini nih bro. Nah, udah hilang berat. Ini kita tes sekali lagi ya. Jadi bunyi jedak jeduknya ini
udah hilang. Kalau kemarin kalian ikutin video gue, itu ada tuh bunyi jedak-jeduknya tuh, kedengeran banget. Ini coba kita tes ya. Oke, ini kita tes di sini. Dia bunyinya gimana ya, kalau mau sampai hilang total sebenarnya sih nggak mungkin, memang masih ada lah, tapi ini udah jauh lebih mendingan sih. Kalau yang kemarin tuh dia bener-bener bunyinya tuh solid banget sih. Coba cari tahu lagi penyebab bunyinya ini apa nih, karena gue juga masih penasaran. Oke, kalau gitu sekian dulu video dari gue mengenai oli shock breaker depan. Jadi bagi kalian yang punya masalah di bunyi klakson, di bunyi shock breaker depan all new NMAX kalian yang ada bunyi jeduk-jeduk gitu ya, kalian cukup mengganti oli shock breaker kalian dengan arc oil. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi gua. Jadi kalian cukup membeli arc oil untuk pengguna all new NMAX, beli 1 botol aja karena itu takarannya sudah 200 ml. Kemudian nanti oli shock breaker yang lama dikuras dan diganti dengan arc oil dengan takaran masing-masing 90 ml. Kemudian posisi per shock breakernya itu diubah, pulir rapetnya di bagian atas karena yang standar itu di bagian bawah. Oke, kalau gitu gua pamit dulu. Jangan lupa ya untuk diklik like, subscribe, dan juga komen bagi kalian punya saran, kritik, atau masukan. Oke, gua pamit kalau gitu. Salam temporary, see you in another video. Ciao.